Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan membahas tentang kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada manhaj yang hak di dalam bab al-asma wa sifat, tentang bagaimana metode yang benar di dalam kita memahami tentang al-asma wa sifat. Nah, disebutkan dalam kitab ini ada 3 hal yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, namun tidak mengapa kita mengulangi agar kita mengingat kembali, dan ini sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana metode yang hak di dalam memahami dan mengimani tauhid al-asma was sifat. Yang pertama, al-aslul awal, prinsip yang pertama dalam memahami dan mengimani al-asma was sifat, yang pertama adalah tanzihullahi jalla wa ala an yushbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluk, yaitu mensucikan Allah jalla wa ala, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Kita mensucikan Allah azza wa jalla dari menyerupai sedikit pun dari sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Artinya bahwa tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang menyamai sifat makhluknya. Meskipun kadang-kadang namanya sama. Mendengar. Allah maha mendengar. Makhluk pun mendengar. Tetapi tentu berbeda antara mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarnya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Jadi ini sebagai contoh. Jadi, prinsip yang pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyerupai sifat makhluknya. Tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerupai sifat-sifat makhluknya. Ini prinsip pertama. Yang kedua, al-aslu tsani, al-imanu bima samma wa wasafallahu bihi nafsahu. Kita wajib beriman kepada nama dan sifat yang dengannya Allah menamai dirinya dan mensifati dirinya. Bima sammahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mengimani nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengimaninya?
alal wajhil laiqi bijalalillahi wa 'azamatihi. Sesuai dengan yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan dengan sifat makhluknya. Jadi kita beriman ketika Allah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam Al-Quranul Karim, atau juga Rasulullah SAW menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib mengimaninya. Ya. Bagaimana kita beriman kepada sifat-sifat itu dan nama-nama tersebut? Kita mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin sifat itu sama dengan sifat makhluknya. Ya, tidak mungkin sama. Kemudian al-aslu tsalis, prinsip yang ketiga. Qat'ut tama'i an idraki hakikati kaifiyati sifatillah ta'ala. Qat'ut tama'. Kita harus memotong ketamakan kita, keinginan kita yang keras untuk mengetahui hakikat sifat Allah ini harus kita putus. Ya. Mengapa demikian? Lianna idrakal makhluqi lidzatihi mustahil. Lidzalika mustahil. Karena tidak mungkin, mustahil kita sebagai makhluk ini bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita jangan menggebu-gebu, jangan tamak untuk mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin kita mencapainya. Akal kita tidak akan sampai ke sana. Ilmu kita tidak akan sampai ke sana. Ya. Makanya kita hanya diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Bukan untuk mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiyahnya, tidak. Ya. Kita diperintahkan, diwajibkan mengimani sifat itu. Tetapi hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Nah, kalau seorang faman haqqaqa hadhil usul ats-tsalatsa, maka barang siapa yang betul-betul menjalankan, dia menerapkan ya 3 prinsip ini, berarti faqad haqqaqa al-iman al-wajib fi babil asma' was sifat. Berarti dia telah mewujudkan iman yang wajib baginya dalam hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Ala qadrihi ala ma qarrarahu al-a'immatul muhaqqiqun fi hadzal bab, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama yang meneliti tentang bab al-asma was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui 3 metode yang hak di dalam kita mengimani, dalam kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita ingin mengetahui apakah 3 prinsip ini yang diletakkan oleh para ulama ada landasannya atau sekedar mereka menulisnya, sekedar mereka meletakkannya tanpa ada dalil. Tentu jawabannya adalah bahwa 3 metode ini ada landasannya, ada dasarnya, ada dalilnya, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam pembahasan ini, thalithan, poin ketiga dalam pembahasan ini, adillatu hadzal manhaj. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang manhaj ini, metode ini, ya, dalam memahami asma wa sifat. Ya, dari yang sebutkan tadi 1, 2, 3. Dallat al-adillatu fi kitabillahi ta'ala ala taqriri hadzal manhaji, bahwa dalil-dalil dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim telah menunjukkan, menetapkan tentang 3 manhaj ini, 3 metode ini dalam mengimani dan memahami
tentang tauhid al-asma was sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faminal adillati alal aslil awwali. Nah, sekarang di antara dalil-dalil tentang prinsip yang pertama, yaitu mensucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupai makhluknya. Ya. Kita mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluknya. Ya. Yaitu dalil yang pertama, wa tanzihu ar-Rabbi Azza wa Jalla an musyabahatil makhluqat. Dalil yang dari tentang prinsip yang pertama, yaitu mensucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupai makhluknya. Dalilnya adalah qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Pertama adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, yang sama dengannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah, para ulama menyebutkan tentang penjelasan ayat ini, tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa muqtadha al-ayati, konsekuensi dari ayat ini, ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, ya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, konsekuensinya adalah nafyul mumathalati bainal khaliqi wal makhluk min kulli wajhin, yaitu menafikan, meniadakan persamaan, ya, antara al-khaliq Allah Jalla wa Ala dengan makhluknya. Kita menafikan persamaan. Artinya bahwa Allah al-khaliq Jalla wa Ala tidak sedikit pun sama dengan makhluknya. Min kulli wajhin, dari semua sisi. Ma'a itsbati as-sam'i wal basar lillah azza wa jalla. Bersamaan dengan itu, dan menafikan persamaan antara Allah dengan makhluknya, bersamaan dengan itu, kita juga menetapkan bagi Allah Ta'ala bahwa Allah itu mendengar dan Allah itu melihat. Karena Allah menyebutkan wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, wa fi hadza, dalam hal ini, ya, dalam ayat ini dan apa yang kita telah pahami tadi, isyaratun ila anna ma yathbutu lillahi minas sam'i wal basari laisa kama yathbutu lil makhluqin. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa, ya, apa yang Allah tetapkan pada dirinya, yaitu bahwa Allah mendengar, ya, dan Allah melihat. Ini artinya bahwa tidak sama antara mendengarnya Allah dan melihatnya Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Ya, kama yathbutu lil makhluk. Sebagaimana makhluk juga punya sifat. Sifat mendengar dan sifat melihat. Allah pun maha mendengar, maha melihat. Tetapi tidak sama antara Allah al-Khaliq, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah,
tidak sama dengan mendengarnya manusia dan melihatnya manusia. Ya. Ma'a kathrati man yattasifu bihima minal makhluqin. Sebagaimana makhluk banyak memiliki sifat ini. Ya. Tidak hanya manusia, binatang juga melihat, mendengar. Ya. Tapi apa sama? Jawabannya tidak sama. Ya. Jadi menetapkan, menafikan persamaan sifat Allah dan makhluknya. Tapi tetap menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Juga dengan tidak menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Kemudian kata para menulis buku ini, wa ma yuqalu fis sam'i wal basari yuqalu fi ghairihima minas sifat. Nah, apa yang kita sebutkan tadi tentang menetapkan sifat maha mendengar dan maha melihatnya Allah Ta'ala, ya, apa yang kita tetapkan tadi itu juga kita tetapkan pada sifat-sifat Allah yang lainnya yang telah diberitahukan oleh Al-Quran dan diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah yang sahih. Kemudian mari kita lihat tentang apa yang kita sebutkan tadi. Bahwa Allah maha mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluknya. Ya. Kata para penulis, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa aqra qawlahu ta'ala. Bacalah firman Allah. Ini contoh. Yaitu dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah. Itu disebutkan. Kita ingin melihat surat Al-Mujadalah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang pertama. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Dan dia mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Antara wanita itu yang mengadu kepada Nabi SAW dan ucapan Nabi SAW. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Innallaha sami'un basir. Nah, di dalam ayat ini, ya, disebutkan di sini oleh para penulis, aurada Ibnu Katsir fi tafsiril ayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan, yakni ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau membawakan ma rawahul Bukhari fi at-tauhid, yaitu satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, kitab tauhid. Ini dalam kumpulan Sahih Bukhari. Dalam kitab tauhid juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji hanya milik Allah yang mana pendengarannya mencakup semua suara. Ya, yang mana pendengaran Allah mencakup seluruh suara. Ini Allah betul-betul maha mendengar semua suara. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad ja'at al-mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang seorang wanita yang dia mengadu
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukallimuhu, wanita itu menyampaikan pengaduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi nahiyatil bait, sementara aku ketika itu berada di pojok rumah. Ma asma'u, aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Yang diadu oleh wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mendengar. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla kemudian menurunkan firman Allah Ta'ala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengadu kepada engkau tentang suaminya. Nah, ini menunjukkan ya, bahwa Allah Maha mendengar. Aisyah yang berada di rumah Rasulullah SAW, ya, itu tidak mendengar. Dan jangan kita bayangkan bahwa rumah Rasulullah SAW itu rumahnya gede, ya, rumahnya besar seperti rumah orang-orang sekarang ini, ya, orang-orang berduit, sekian kali sekian. Rumah Rasulullah SAW dan di kamar Aisyah itu kecil. Jangan dianggap besar. Bukan yang gede, sempit. Wajarlah bagi mereka. Itu pun Aisyah tidak mendengar. Ya. Mungkin ibarat sekarang itu rumah mereka itu satu kamar yang kecil. Begitupun aduan wanita tersebut kepada Nabi SAW tidak didengar oleh Aisyah. Beliau tidak mendengar, tidak bisa mendengarnya. Tapi Allah yang berada di atas arsy mendengar apa yang diadu oleh wanita itu kepada Nabi SAW tentang suaminya. Jadi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Ya. Allah Maha mendengar, manusia mendengar, tapi tidak sama antara sifat Allah yang Maha mendengar dengan sifat manusia yang Maha juga mendengar. Ini contoh, dalil. Kemudian wa minal adillati aidan, termasuk dalil tentang metode yang pertama, yaitu mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluknya. Di antara dalil yang lain, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl ayat 74. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amthal." Janganlah kamu mengumpamakan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan. Qala At-Tabari fi tafsiril ayah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Imam Al-Mufassirin, di antara ulama-ulama tafsir terbesar, ya, ulama-ulama kenamaan dalam tafsir, yaitu Imam At-Tabari, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini, kata beliau, ya, qala At-Tabari fi tafsiril ayati, fala tumathilu lillahi al-amthal. Janganlah kalian memberikan perumpamaan-perumpamaan, ya, terhadap Allah. Ya. Wala tusyabbihu lahu al-ashbah. Dan jangan kamu menyerupakan Allah, ya, dengan perumpamaan, dengan persamaan-persamaan yang lainnya. Fa innahu la mithla lahu wala shibha. Karena sungguhnya Allah tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang menyerupainya. Jalla jalaluhu. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Kemudian dalil yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu sabiyya, apakah kamu tahu ada yang menyerupai Allah? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiriha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang mana beliau adalah habrul ummah, turjumanul Quran, seorang yang betul-betul paham tentang Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, surat Maryam ayat ke-65,
Hal ta'lamu lahu samia, artinya hal ta'lamu lirabbi mithlan aw syabihan. Apakah kamu menemukan, kamu mengetahui bahwa Allah Rabb itu Allah Ta'ala, ya, ada yang menyerupainya, ada yang menyamainya? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya. Wa minal adillati li hadzal asli, termasuk dalil atas prinsip yang pertama ini, yaitu qaulullah tabaraka wa ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengan Allah. Surat Al-Ikhlas ayat keempat. Qala At-Tabariyu, Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala berkata, walam yakun lahu syabihun wala adlun walaysa kamitslihi syai'un. Arti dari walam yakun lahu kufuwan ahad, lam yakun lahu syabihun, ada tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Wala adlun, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Walaysa kamitslihi syai'un, dan tiada satupun yang sama dengan Allah. Ini prinsip yang pertama dengan dalil-dalilnya. Apa prinsip yang pertama? Tanzihullah azza wa jalla an yushbiha syai'un min sifati syai'an min sifatil makhluqat. Yaitu kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dalam semua sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa minal adillati alal asli tsani. Prinsip yang kedua apa? Al-imanu bima samma wa wasafa Allahu bihi nafsahu wa bima sammahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi al-laiqi bijalalillahi wa 'azamatihi. Prinsip yang kedua adalah kita wajib beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah menyebut namanya, menamakan dirinya dan mensifati dirinya, dan yang telah disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW dan telah disebutkan sifatnya oleh Rasulullah SAW. Kita wajib mengimaninya dengan tidak menyerupakan, kita wajib mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama, beliau membawakan tentang ayat 255 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi. Ya. Wa huwal imanu bima jaa fil kitabi was sunnah min asma'illahi wa sifatihi. Yaitu prinsip yang kedua adalah beriman kepada apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita wajib mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ayatul kursi. Kita baca ayat yang ke 255 dari surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi ayat ini banyak menyebut tentang sifat-sifat Allah. Saya bacakan artinya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tiada sembahan yang hak, yang berhak disembah
kecuali Allah, kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, yang terus menerus mengurusi makhluknya. Jadi Allah Al-Hayy, zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya. Al-Qayyum, yang senantiasa mengurusi makhluk ciptaannya. Ya. Dan betapa banyaknya makhluk Allah. Betapa luasnya alam semesta ini. Semua diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Dia tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan ini menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Kalau ada manusia tidak ngantuk, tidak tidur, berarti tidak sempurna manusia itu. Manusia akan sempurna kalau ada ngantuknya, ada tidurnya. Tetapi kalau Allah sebaliknya. Coba bayangkan seandainya Allah itu ngantuk. Ya. Maka Allah mensucikan dirinya dari ngantuk dan tidur. Apa beda ngantuk dan tidur? Ngantuk itu muqaddimatun naum. Ngantuk itu adalah pembukaan dari tidur. Seorang biasanya kalau sebelum tidur ya dia merasa ngantuk. Nah, ngantuk itu membawa kepada tidur. Nah, Allah Maha Suci dari dua sifat ini. Karena ini sifat yang tidak sepatutnya bagi Allah Ta'ala. Yaitu sifat ngantuk dan tidur. Nah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya, yakni di hari kiamat kelak, kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Jadi ada hal-hal yang Allah beritahukan kepada para rasulnya. Ya, ya ilmu sampai di situ. Sebatas apa yang diinformasikan Allah kepada hamba-hambanya. Adapun selebihnya tidak. Banyak hal yang kita tidak mengetahui. Ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ya. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini contoh ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak sifat, di antara disebutkan dalam ayat ini beberapa sifat. Kemudian ayat lain yang dibawakan oleh penulis adalah yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang tidak ada permulaannya. Ya. Kalau makhluk ada permulaannya. Ketika diciptakan oleh Allah, yaitu permulaan dari makhluk itu. Kalau Allah al-awwal, dia yang pertama, la ibtida'a lahu. Tidak ada permulaannya. Wal akhir, dia yang terakhir dan tidak ada akhirnya. Wal zahir, dia yang berada di atas seluruh makhluknya. Wal batin, dan yang meliputi ilmunya seluruh makhluknya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu.
Ini juga diantara nama dan sifat-sifat Allah. Al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Kemudian penulis juga membawa dari surat Al-Hasyr. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kita lihat surat Al-Hasyr. 22 sampai 24. Dalam surah Al-Hasyr, ayat yang akhir-akhir ayat ini sebutkan tentang akhir dari surat ini, di antara disebutkan, ya, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak sembahan yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dia maha mengetahui yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia dan juga yang nyata. Ar-Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddus. Dia Maharaja. Ya, Al-Malik. Al-Quddus. Yang Maha Suci. As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Ya. Yang mana Dia yang Maha Sejahtera. Yang menjaga keamanan. Dan memelihara keselamatan. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Ini Maha Pencipta. Al-Bari yang mengadakan. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Rupa apa yang Allah kehendaki Allah bentuk. Dari apa yang Allah kehendaki. Lahul asmaul husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, mensucikannya semua yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, ayat-ayat ini semuanya yang dibawakan oleh para penulis adalah menjelaskan sebagian dari nama-nama Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Juga tentu mengandung sifat. Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat. Kemudian wa minas sunnati. Ada dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita wajib beriman, ya, akan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sunnati hadits Abi Hurairah. Dan di antara sunnah atau dalil dari hadis Nabi sallallahu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an alladzi akhrajahu Muslimun fi sahihihi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Qal Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza akhadna madja'ana, kalau kita hendak tidur,
kalau sudah berbaring di tempat tidur, an naqul, untuk kita membaca doa. Mengucapkan, ini di antara doa ketika akan tidur. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi. Ya Allah, pencipta, penguasa, dan pengatur langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, penguasa yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki al-arsh, singgasana yang agung. Rabbana, Engkau adalah Rabb kami. Wahai Rabb kami. Wa Rabba kulli syai', dan Rabbnya segala sesuatu, Tuhannya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan butir-butiran, biji-bijian, dan yang menumbuhkan biji kurma. Wa munzilat Taurati wal Injil wat Taurat wal Furqan, dan wahai zat, wahai Allah yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan, dari kejahatan setiap benda binatang yang melata, yang mana Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau yang pertama, falaysa qablaka syai'un, yang mana tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa antal akhir, dan Engkau yang terakhir. Falaysa ba'daka syai'un, maka tidak sesuatu pun sesudah Engkau ya Allah. Wa antal zahir, ay bidzatihi fawqa kulli syai', Engkau yang berada dengan zatmu di atas seluruh makhlukmu. Falaysa fawqaka syai', maka tidak ada yang berada di atasmu ya Allah. Wa antal batin, dan Engkau al-batin ay al-muhtajib bidzatihi, falaysa hunaka man syarakahu fi dzalika. Dan Engkau yang meliputi seluruh makhlukmu, tidak ada yang berserikat denganmu. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang menyekutu yang bersekutu denganmu. Iqdi anna daina, penuhilah, bayarlah, lunasilah akan hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqri, dan berikan kami kecukupan dari kefakiran. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini contoh doa ketika akan tidur yang kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ini, ya. Dan masih ada lagi yang lainnya. Wan nusus fi taqrir hadzal bab katsiratun, dan nas-nas Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan tentang kaidah yang kedua ini banyak, ya. Tajullu anil hasri, yang tidak mungkin untuk kita batasi karena banyaknya nas-nas tersebut. Ini dalil dari poin yang kedua, metode yang kedua. Wa ammal aslu tsalitsu, adapun poin yang ketiga, adapun prinsip yang ketiga dalam hal beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ammal aslu tsalitsu wa huwa qat'ut tama'i an idraki kaifiyati sifatillah tabaraka wa ta'ala, yaitu hendaknya kita memutus semua perasaan tamak, semua keinginan dalam diri kita untuk mengetahui kaifiyah, bagaimana hakikat sifat Allah, ya. Kita harus memutus semua keinginan itu, ya. Karena tidak mungkin mencapai kepadanya. Faqad dalla alaihi qaulullah ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat yang ke-110. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui apa yang berada di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang berada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka
ilmu mereka tidak mungkin akan meliputinya. Ya. Jadi ilmu manusia tidak akan meliputi Allah Ta'ala. Tentang kaifiah Allah, sifatnya, bagaimana sifatnya Allah, hakikat sifatnya Allah. Ilmu kita tidak akan mencapai ke sana. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ruh yang ada dalam diri kita. Dimanapun kita berada selama hidup, ruh itu selalu bersama kita. Kita tidak mengetahui tentang ruh kita. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Ya. Katakanlah bahwa permasalahan ruh itu urusan perkara Tuhanmu. Allah Maha mengetahui. Ini sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, ada dalam diri kita, bersama kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, selama belum mati masih ada ruh dalam jasad kita, itu kita tidak mengetahui. Lah terus kok mau tahu tentang Allah? Tentang sifat-sifat Allah? Dan satu perbuatan yang fatal, sia-sia, dan Allah melarangnya. Ya. Yang diwajibkan kepada kita adalah mengimani sifat-sifat itu. Kita beriman akan sifat-sifat tersebut. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui tentang diri Allah kecuali Allah Ta'ala. Yang paling mengetahui tentang diri Allah Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Ta'ala apa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka jangan pernah ada terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ilmu kita mencapai kepada hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman cukup dengan mengimani. Ini termasuk iman kepada yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Kemudian, qala ba'du ahli ilmi fi makna al-ayah. Sebagian ulama mengatakan tentang makna ayat ini, ya, wala yuhituna bihi ilman ay la ihatata lil ilmil bashari bi rabbis samawati wal ardi. Bahwa ilmu manusia ini tidak akan mencapai, tidak akan mampu untuk mencapai dan meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi. Fayanfi atau fayunfa jinsu anwa'il ihatah an kaifiyatiha. Maka sini semua jenis pengetahuan itu dinafikan oleh ayat ini untuk mencapai kaifiyah, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bisa tercapai. Yani oleh ilmu manusia. Wa minal adillati li hadzal asal aidan, termasuk dalil dari prinsip yang ketiga ini juga apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, lagi maha teliti. Ya, ini dalil
tentang tidak mungkin atau jangan sampai ada seorang yang ingin untuk mengetahui kaifiyah sifat Allah. Karena tidak mungkin. La tudrikul absar. Pandangan mata tidak mungkin mencapainya. Ini di dunia. Lain halnya di akhirat. Akan kita bahas tentang ru'yatullah di akhirat kelak. Ya. Makanya ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepada aku. Kata Allah Ta'ala, engkau tidak akan bisa melihatku, hai Musa. Kalau kau ingin, lihatlah gunung itu. Kemudian Allah menampakkan dirinya kepada gunung. Ya. Maka langsung gunung itu hancur lebur. Dan Musa jatuh pingsan. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang ketika di dunia ini tidak mungkin mata ini bisa memandang atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasat mata. Tidak mungkin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dia yang maha melihat ya akan penglihatan manusia. Qala ba'dul ulama'i fi ma'ridi hadith anil ayah. Sebagian ulama menyebutkan ketika menjelaskan tentang ayat ini. Ya. Wa hadza yadullu ala kamali 'azamatihi. Ayat ini menunjukkan akan kebesaran, akan kesempurnaan keagungan Allah Ta'ala. Wa annahu akbaru min kulli syai'. Dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu likamali 'azamatihi. Dan bahwasanya Allah karena kesempurnaan keagungannya la yudraku bihaitsu yuhatu bihi. Tidak mungkin kita melihat Allah atau Allah tidak mungkin dilihat yang bersifat meliputi Allah. Fa innal idraka wa huwal ihata bisyai'. Karena melihat dan mengetahui ini mencakup itu meliputi sesuatu. Qadrun zaidun ala ru'ya. Ya jadi la yudraku bihaitsu yuhatu bihi. Fa innal idraka wa huwa al-ihatatu bisyai' qadrun zaidun ala ru'yati. Farrabbu yura fil akhirah. Maka Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat kelak. Wala yudraku kama yu'lam. Wala yuhatu bi ilmihi. Namun tidak mungkin penglihatan manusia ketika di akhirat kelak bisa melihat Allah atau meliputi Allah secara menyeluruh dalam melihatnya. Wa yanbaghi lil aqili. Sudah seyogianya bagi seorang yang berakal. An ya'lama. Hendaknya orang berakal itu mengetahui. Anna lil aqli haddan. Yasilu ilaihi. Ya. Wala yata'addah. Bahwasanya akal itu memiliki batasan. Yang tidak mungkin dia bisa melewati batasan itu. Kama anna lisam'i wal basar haddan. Sebagaimana penglihatan dan pendengaran. Atau pendengaran dan penglihatan manusia ada batasnya. Ya. Yang tahiyani ilaih. Yang mana ada batas sampai di situ seorang bisa melihat. Faman takallafa ma la yumkinu an yudrika bil aqli. Ya, maka barang siapa yang dia memaksakan dirinya terhadap sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh akal, ya, katafkir, seperti memikirkan, merenungkan fi kaifiyati sifatillah, tentang bagaimana sifat Allah, fa huwa kalladzi yatakallam an yubsir. Maka orang yang demikian, yang memaksakan diri dia untuk mengetahui sesuatu yang tidak mungkin dia bisa mencapainya, ini sama dengan seorang yang ingin melihat apa yang berada di balik tembok. An yubsira ma wara al-jidar. Sama dengan orang yang ingin melihat sesuatu yang berada di balik tembok. Au yasma'al aswat fil amakin al-ba'idah jiddan anhu. Atau seorang berupaya untuk mendengar suara yang jauh dari tempatnya. Jadi intinya kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan kita hari ini tentang 3 metode dalam memahami atau beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita berpegang pada 3 hal ini, kita jalani dengan baik, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang telah beriman pada Allah dengan semua nama-namanya dan sifat-sifatnya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang akan ada pembahasan tentang sebagian dari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.